Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang ibadah. Saya akan sampaikan lewat video ini, judulnya tentang ibadah. Apa sih yang namanya ibadah itu? Kadang-kadang ibadah itu diartikan sebagai ibadah secara vertikal, ibadah kepada Allah saja. Contohnya sholat gitu. Sholat itu ibadah memang. Zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya itu memang ibadah. Tapi ibadah itu bukan hanya sekedar dari sholat, zakat, puasa, haji. Bukan cuma itu. Tetapi yang namanya ibadah itu adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh orang Islam dengan niat ikhlas. Nah, itulah segala amal perbuatan yang didasari dengan ikhlas akan menghasilkan ibadah. Karena apa? Amalan kita dilengkapi dengan niat yang baik untuk bisa menghasilkan kebaikan. Itulah ibadah. Dalam keseharian kita, memang yang namanya ibadah itu bukan cuma sholat, ya, tapi juga membantu orang tua juga ibadah, bekerja, mencari nafkah juga ibadah, kemudian juga membantu orang lain, meringankan kesulitan orang lain juga ibadah. Kalau dibangun dengan niat yang ikhlas, itu bisa menghasilkan ibadah, menghasilkan kebaikan maksud saya. Nah ini, dalam keseharian kita, alhamdulillah memang masih banyak orang-orang Islam yang beribadah secara ikhlas, banyak. Tapi ikhlasnya maksudnya ikhlas apa gitu kan. Nah, Jangan kalau kita niat ibadah ikhlasnya main-main. Nah itu sama aja dengan mempermainkan agama kan gitu. Ikhlasnya main-main gitu kan. Kita harus betul-betul yakin bahwa ibadah itu landasannya adalah kebaikan murni yang dihiasi dengan keikhlasan. Nah, kita kasih contoh deh ibadah lah. Misalnya sholat gitu kan. Kita sehari-hari melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beribadah sholat dengan hati kita terpanggil untuk pergi ke masjid, melaksanakan wudhu, kemudian melaksanakan sholat berjamaah dengan jamaah-jamaah lain, membangun kebaikan niat yang ada di dalam hatinya, itu sudah menghasilkan ibadah. Ya, itu contoh. Kemudian ada lagi contohnya nih. Misalkan kita bantu orang tua deh. Kita bantu orang tua dengan bantu ibu, bantu bapak. Saya pengalaman sendiri ya. Contoh ibadah dari pengalaman saya. Saya pergi ke sawah. Saya pergi ngarit misalnya. Sama bapak saya, ibu saya. Lantaran apa? Lantaran saya ingin membantu mereka dengan niat yang ikhlas, dengan murni. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dipuja-puji, bukan. Tapi saya beramal ibadah berlandaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Karena memang keseharian ini kadang-kadang ya kita ini memang ibadahnya cuma asal-asalan gitu. Hatinya juga nggak tahu condong kemana, kesana kemari gitu. Contoh sholat. Ada gangguan yang dapat menghambat koneksi dengan Tuhan, koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat, tiba-tiba ada merasakan sesuatu yang terganggu di dalam pikirannya gitu. Apakah itu menjadi ibadah? Tidak jadi ibadah. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu kan harus dengan ikhlas, khusyuk, ya, khusyuk. Kalau tidak khusyuk salatnya, wah kacau, nggak jadi ibadah. Kenapa? Bisa jadi membatalkan kebaikan, kan begitu.
landasan hidupnya. Oke. Kan begitu landasannya banyak. Oke. Nah, yang namanya kehidupan beribadah harus berawal dari hati yang murni, hati yang ikhlas, ya. Kemurnian hati bisa menjadi kelancaran dalam beribadah, gitu ya. Jadi kita punya semangat rohani, semangat jasmani untuk bisa melakukan kegiatan sehari-hari, apapun amal perbuatannya, apapun pekerjaannya, apapun ya, apapun pekerjaan kita, profesi kita. Kalau kita niat ikhlas karena Allah, itu bisa menghasilkan ibadah. Dan saya katakan sekali lagi, ibadah itu bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji, bukan cuma itu. Tapi semua rangkaian amal perbuatan yang dilandasi dengan hati yang murni, itu bisa menghasilkan ibadah. Itu saja ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf apabila ada perkataan, ada kehilapan atau kekurangan dalam perkataan saya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan sebelum mengakhiri video ini, tolong bantu like, komen, dan subscribe serta share ke semua, ke teman-teman. Sebarkan video ini ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau tidak bermanfaat ya abaikan saja, saya tidak peduli gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.